warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang disusun oleh Syekh Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu bagian yang ketujuh, Tariqul khalas wan najah huwa bil ittiba'i wa tarkil ibtida'. Jalan keselamatan adalah dengan ittiba' dan menjauhi ibtida'. Ittiba' mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ibtida' adalah berbuat bid'ah, yaitu segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kita sampai pada penjelasan dari al-muallif hafizahullah setelah membawakan beberapa ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara sebab kebinasaan adalah perpecahan. Beliau mengatakan, wa inna min asbabi halakil umamis sabiqah, dan di antara sebab hancurnya umat terdahulu, huwa tafarruqu wa kathratul ikhtilaf, yaitu berpecah belah dan banyak berselisih. La siyama al-ikhtilafu fil kitabil munazzali alaihim, terlebih berselisih di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka. Wa qad hadzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalik, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari yang demikian itu. Faqal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaruni ma taraktukum." Biarkanlah sebagaimana yang aku tinggalkan kepada kalian. Fa innama halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya yang menjadi sebab hancurnya umat sebelum kalian, bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, dan apabila aku larang kalian dari sesuatu, jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dan apabila aku perintahkan suatu urusan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara dalil
sebab kehancuran umat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dua hal. Yang pertama bikathrati su'alihim, banyak bertanya. Banyak bertanya, apabila pertanyaan itu bermanfaat, maka justru ini diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir, ahli Quran, ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita tidak tahu urusan agama kita, maka kita bertanya kepada para ulama, orang yang ahli ilmu. Apakah ada batasan? Tidak ada, selama pertanyaan itu bermanfaat, selama pertanyaan itu tentang urusan-urusan yang memang kita butuhkan. Tapi kalau banyak bertanya bukan untuk hal yang penting dalam urusan agama, bahkan cenderung banyak bertanya karena mencari-cari celah atau iseng, atau pertanyaan yang tidak bermanfaat, maka ini di antara penyebab kehancuran umat. Jadi bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat, atau bertanya untuk mengetes, atau bertanya untuk mencari celah. Dan yang kedua, waqtilafihim ala anbiyaihim. Di antara sebab kehancuran umat adalah perselisihan mereka terhadap para nabi. Jadi mereka menentang nabi, tidak patuh kepada nabi. Dan ini adalah di antara kebiasaan umat Bani Israel. Ya. Di antara mereka ada yang dibunuh, di antara mereka ada yang ditentang. Jika tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka, maka mereka membunuh para nabi tersebut. Nah, ini adalah sebab kehancuran umat. Nah, terkait dengan pembahasan kita yang disebutkan oleh al-mu'allif hafizahullah, di antara sebab kebinasaan atau kehancuran umat terdahulu at-tafarruq wa kasratul ikhtilaf, berpecah belah dan banyak berselisih, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpecah belah menjadi beberapa kelompok, lalu mereka banyak berselisih terhadap apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan, sebagaimana terjadi pada Bani Israel. Mereka memperselisihkan kitab Taurat, sebagaimana yang diturunkan juga kepada umat Nasrani. Mereka memperselisihkan kitab Injil, yang dengan sebab itu di antara mereka ada yang merubah isi kitab dengan tangan-tangan mereka. Karena apa? Enggak sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Apa yang telah mereka tulis dengan tangan mereka itu demi kepentingan mereka. Karena kalau mereka mengikuti sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka tidak bisa memperturutkan hawa nafsu. Sehingga mereka menulis Alkitab dengan tangan mereka dan mengatakan ini dari Allah. Ini adalah sebab kehancuran umat. Kemudian saya menjelaskan wa inna tariqal khalasi minal furqati wal ikhtilaf. Adapun jalan keluar dari perpecahan dan perselisihan. Jadi kita sudah tahu sebab kehancuran umat karena perpecahan dan perselisihan, maka kita juga harus tahu bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana agar kita selamat dari perpecahan dan perselisihan. Maka jawabannya
huwa bittiba'i tariqil firqatin najiyatil mansurati wahyal jamaah. Itu dengan mengikuti jalannya golongan yang selamat, yang mendapatkan pertolongan, yaitu al-jamaah. Wahumul ladina yasiruna ala wifqi manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dan mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. La ya'diluna an dzalik, mereka tidak menyimpang dari petunjuk tersebut. Wala yahiduna anhu, dan mereka tidak menjauh darinya, tidak berpaling darinya. Inna tariqal khalas huwa ittiba'u salafis salih. Karena sesungguhnya jalan keselamatan adalah mengikuti salafus salih qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik secara ucapan, amalan dan keyakinan. Wa adamu mukhalafatihim awisyudzuzi anhum, dan tidak menyelisihi mereka dan menentang mereka. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah jalan keluar dari sebab kehancuran umat. Dan ini sangat-sangat sederhana, sangat-sangat mudah. Namun tidak semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan tidak mempertanyakan atau banyak bertanya atau memperdebatkan atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya, terlepas dari mungkin tidak semua hal kita ketahui dan butuh untuk ditanyakan, maka silahkan tanyakan. Tapi pertanyaannya harus apa? Tulus, ingin mencari kebenaran, bukan justru mencari celah untuk meninggalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kebiasaan orang-orang dahulu. Ketika diturunkan kitab kepada mereka, mereka menyelisihi. Mereka bertanya tapi tujuannya hanya untuk entah itu mengetes atau mencari celah, bukan semata-mata ingin mengamalkannya. Yang dengan sebab itu mereka hancur. Maka umat Islam jangan sampai meniru jejak langkah mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi beliau menjelaskan dengan sunnah, hadis-hadis yang sahih, maka tugas kita hanya mengamalkan. Kalau ada yang tidak kita ketahui maknanya, tanyakan. Untuk apa? Untuk diamalkan, bukan tanyakan untuk ditentang, untuk dipertentangkan, untuk dibentur-benturkan antara satu ayat dengan yang lain, antara satu hadis dengan yang lain, antara ayat dengan hadis. Ya. Karena ini sebab kehancuran umat sebelumnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surat An-Nisa ayat 115. Ayat ini sering diulang-ulang, ya, sering disampaikan, khususnya tentang dalil kewajiban mengikuti salafus saleh, mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Selain surat At-Taubah ayat ke-100, itu juga di antara ayat yang paling sering kita bacakan, yang paling sering kita sampaikan dalam tema ini, wajibnya mengikuti manhaj sahabat. Ya.
Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas dalil datang kepada dirinya, dan dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Dan sudah sering kita sampaikan, yang dimaksud dengan jalannya orang-orang yang beriman ketika ayat ini diturunkan, mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika ayat ini diturunkan, maka hanya ada dua kubu, orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, masuk diantaranya munafik. Maka hanya dua golongan, tidak ada golongan ketiga. Kalau kita mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, maka kita telah mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi kalau kita tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, maka yang kita ikuti adalah jalannya orang-orang kafir dan munafik. Maka barang siapa yang menentang Rasul setelah datang petunjuk baginya dan tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, akan kami biarkan kemana ia berpaling. Jadi disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil yang sangat tegas akan wajibnya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepada kita. Setelah dibacakan ayatnya, telah disampaikan hadisnya, lalu juga dijelaskan bahwa inilah yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengikutinya. Tapi kalau kita berpaling, kita tidak mau mengikuti, maka Allah akan membiarkan kita terombang-ambing di dalam kesesatan. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah, akan kami biarkan kemana ia berpaling, dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka ini jalan keselamatan, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fattiba'u sabilil mu'minin, maka mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Di dalam surat An-Nisa ayat 115 ini, wa humus sahabatu wa atba'uhum minal a'immatil mahdiyyin bi ihsanin huwa sabilun najah. Jadi mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, dan mereka adalah para sahabat, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para imam-imam yang mendapatkan petunjuk, siapa yang mengikuti dengan baik, maka inilah jalan keselamatan. Ya, jalan keselamatan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi benar-benar sebagai jalan keselamatan. Sekali lagi, kalau kita betul-betul mengamalkannya, kalau kita betul-betul menjalankannya, baik ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Jangan sampai ucapan kita menyeru untuk kembali kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj salaf, sesuai dengan pemahaman para sahabat, tapi amalan kita menyelisih mereka. Ya, tapi keyakinan kita menyelisih keyakinan mereka. Mengaku sebagai ahlus sunnah, kelompok yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mengakui keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, tetapi pengamalannya menyelisihi mereka. Ya, ini sama dengan apa? Hanya mengikuti manhaj salaf secara ucapan, klaim, mengaku, tapi penerapannya dan keyakinannya jauh.
Penerapan dan keyakinannya apa? Berbeda. Jadi manhaj salaf, mengikuti manhaj salaf betul-betul menjadi jalan keselamatan bagi kita kalau betul-betul apa? Kita terapkan baik dari segi ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Walittiba'u, kemudian Syekh menjelaskan, dan ittiba, mengikuti sunnah atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yakunu sahihan bi thalathati umur. Itu dianggap sah atau sah, dianggap sahih dengan 3 perkara. Ya, jadi ittiba yang sahih, mengikuti sunnah yang sesungguhnya, itu tercapai dengan 3 perkara. Tatalakhasu bimma sabaqa minan nusus, yang diringkas dari apa yang telah berlalu dari dalil-dalil. Wa hadhil umuru thalathatu hiya, dan 3 perkara ini adalah, yang pertama, al-i'tisamu bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali kepada pembahasan utama kita di bab atau bagian yang ke-7, tariqul khalas wan najah huwa bil ittiba. Jalan keselamatan adalah dengan ittiba. Ittiba artinya mengikuti. Yang dimaksud mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seseorang dianggap betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah kalau terpenuhi 3 perkara. Yang pertama, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kalau ada orang yang mengaku ittiba, mengklaim sebagai ahlus sunnah, tetapi tidak berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, tidak menjadikan 2 hal ini sebagai dasar utama di dalam beragama, ya, tidak menjadikan Alkitab dan As-Sunnah sebagai pijakan dasar di dalam beramal, maka berarti pengakuannya mengikuti sunnah ini perlu ditinjau ulang. Jadi al-i'tisam bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, itu apabila betul-betul menjadikan kitab dan sunnah sebagai dasar utama di dalam beramal, bukan menjadikan kitab dan sunnah hanya sebagai pendamping dari keyakinan yang sudah kita miliki atau amalan yang sudah kita kerjakan. Jadi beramal dulu baru cari dalilnya, disesuaikan dengan keinginan kita. Ya, sebagaimana yang umum terjadi di waktu-waktu dekat ini, kenyataan yang memang tidak bisa kita pungkiri, banyak kaum muslimin menjalankan atau melakukan peringatan apa? Maulid Nabi. Apakah mereka punya dalil? Punya. Tetapi mereka mengamalkan dahulu, baru mereka mencoba untuk mencari dalilnya. Ya. Karena kalau kita lihat secara turun temurun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Coba kita lihat, pernahkah beliau merayakan peringatan hari kelahiran beliau? Zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orang yang paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling taat, yang paling giat di dalam mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah mereka melakukannya? Demikianlah zaman para imam-imam setelahnya. Lalu kita berada pada suatu zaman di mana kaum muslimin hampir semuanya, mayoritas mereka merayakannya. Lalu mereka berdalil dengan beberapa dalil.
Ya, di antaranya dalil dianjurkan puasa sunnah di hari apa? Senin dan Kamis. Ya, di hari Senin itulah kata Nabi SAW, wa dzaka yaumun wulidtu, aku dilahirkan. Nah ini Nabi ngerayakan maulid dengan puasa Senin. Kalau kita perhatikan, justru kalau memang betul-betul kita mau mengamalkan maulid dengan cara seperti Nabi SAW, ya puasa. Bukan tambah apa? Bukan tambah nggak puasa. Bukan tambah nggak puasa. Ya. Nah, jadi apa? Mengaku sebagai ahlus sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, harus apa? Sesuai dengan fakta. Jadikan Quran dan Sunnah sebagai pijakan utama. Dan yang paling mudah melihat bagaimana pengamalan para salafus saleh, itu sudah paling mudah. Sehingga kalau ada amalan yang tidak dilakukan oleh para salafus saleh, para sahabat, yang saat itu mereka sangat memungkinkan untuk mengamalkannya, tapi mereka tidak mengamalkan, ya berarti sunnahnya itu tidak diamalkan. Ya, beda dengan sarana seperti ini, mikrofon. Karena sering kita menjumpai kalau semua itu bid'ah, berarti mikrofon juga bid'ah. Karena tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Naik pesawat juga bid'ah, naik mobil juga bid'ah. Maka kita tanya, apakah para sahabat Rasulullah SAW tidak pakai mikrofon itu karena memang belum ada, atau karena memang sengaja tidak pakai mikrofon? Karena memang nggak ada. Ya, kenapa Nabi SAW dahulu naik onta? Ya karena adanya kendaraan onta, sehingga Nabi nggak pakai pesawat, nggak pakai mobil, nggak pakai kereta. Jadi Nabi SAW tidak naik kereta, tidak naik pesawat, tidak naik mobil, tidak pakai mikrofon dan lain sebagainya. Itu bukan karena Nabi sengaja meninggalkannya, tapi karena memang tidak memungkinkan. Tapi coba merayakan maulid, mungkinkah Nabi melakukannya? Mungkin apa enggak? Mungkin. Apa susahnya beliau SAW mengumpulkan orang-orang lalu membaca sesuatu di hadapan jamaah, lalu berdoa bersama, membaca bacaan tertentu? Sangat-sangat bisa. Tapi kenapa tidak beliau lakukan? Ya karena memang sunnahnya tidak dilakukan. Ini yang disebut oleh para ulama kita dengan sunnah tarkiyah. Justru yang sesuai dengan tuntunan, hal itu ditinggalkan. Ya, jadi bedakan antara sarana prasarana yang memang tidak ada di zaman Rasulullah dengan sesuatu yang memang sengaja tidak diamalkan sama Rasulullah SAW. Ya, karena kalau itu baik pasti diamalkan oleh Nabi SAW. Banyak perkara. Silakan kita mau mengkiaskan atau mau membahas apa, amalan apa. Ya, kecuali ada amalan yang memang sengaja ditinggalkan oleh Nabi SAW karena suatu alasan. Seperti taraweh berjamaah setelah malam ketiga atau keempat. Ya, Nabi SAW sengaja tidak keluar di hari ketiga atau keempat di bulan Ramadan untuk sholat tarawih berjamaah. Tapi ada alasan. Beliau SAW mengatakan, walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar berjamaah bersama kalian melainkan karena aku khawatir salat ini akan diwajibkan kepada kalian. Nah, jadi Nabi sengaja meninggalkan salat tarawih karena suatu alasan. Dan karena ketika alasan ini sudah tidak berlaku, yaitu Rasulullah SAW sudah wafat meninggal dunia, sehingga tidak ada kemungkinan berubah hukum, maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk menghidupkan kembali sunnah yang pernah ditinggalkan, meskipun dengan ungkapan nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini.
Ya. Lalu para ulama memahami ungkapan Umar yang dimaksud bid'ah itu dari segi bahasa. Karena kalau dari segi syariat tidak benar. Kalau memahami ucapan Umar bid'ah ditinjau dari syariat kurang tepat. Karena sholat tarawih berjamaah itu bukan hal yang baru. Nabi pernah melakukannya, sedangkan bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Sedangkan sholat tarawih berjamaah diamalkan Nabi SAW, cuman pernah ditinggalkan dalam atau dengan suatu alasan. Dan ketika alasan itu sudah hilang, maka kembali kepada hukum asalnya. Apa? Sholat tarawih berjamaah itu sunnah, dan ini dihidupkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Jadi ittiba yang sahih itu yang pertama harus benar-benar berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Yang kedua, adamut tafarruqi wal ikhtilaf fil kitab was sunnah. Tidak berselisih dan tidak berpecah belah di dalam memahami kitab dan sunnah. Ini pentingnya kita mengembalikan urusan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Ya. Kalau kita semua mau mengembalikan urusan kepada ahlinya, insya Allah tidak ada perselisihan atau perpecahan. Kalaupun berselisih atau berbeda pendapat dalam perkara yang bisa ditolerir, dalam ruang lingkup yang wajar, bukan perbedaan pendapat yang berujung pada permusuhan, bukan perbedaan pendapat dalam hal yang mendasar yang tidak bisa dipertemukan. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah harus diiringi dengan apa? Menjauhkan sebab-sebab perpecahan dan perselisihan pendapat. Salisan yang ketiga, ayyakuna tiba'ul kitabi was sunnati muqayyadan bi fahmi salafis salih la bi fahmi ghairihim. Ketika mengikuti kitab dan sunnah harus diikat dengan pemahaman salafus salih, bukan dengan pemahaman selain mereka. Dan ini sering kita ulang-ulang, ya. Hada wa inna min lawazimil ittiba. Demikian pula di antara hal yang melazimkan ittiba, di antara kelaziman ittiba adalah tarkul ibtida'i fi dinillah, meninggalkan kebid'ahan dalam agama Allah. Karena antara ittiba dengan ibtida itu dua hal yang saling berlawanan. Kalau orang benar-benar ittiba, mengikuti, berarti dia tidak membuat hal yang baru dalam urusan agama. Dan sebaliknya, orang yang mengamalkan hal yang baru dalam urusan agama berarti dia tidak ittiba. Jadi pilihannya Anda ittiba atau ibtida. Ya, kalau ittiba ya amalkan sesuai dengan dalil yang telah ada. Rasulullah SAW mengamalkan ini, Rasulullah SAW melakukan ini, Rasulullah SAW mengucapkan ini. Nah, kita ikuti itu, maka ini ittiba. Tapi kalau ternyata sesuatu yang tidak diamalkan oleh Rasulullah SAW sengaja, lalu kita mengamalkannya, berarti ibtidah. Jadi ini dua hal yang saling bertentangan. Ya. Wa qad taqaddama jumlatun minal nususi syar'iyyati allati ta'muru bil ittiba, dan sungguh telah terdahulu, sudah berlalu penjelasan secara umum nas-nas syar'i yang memerintahkan untuk ittiba, wa tuhadziru minal ibtida, dan memperingatkan dari ibtida. Bid'ah, ya. Waqad basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutamassikina bi sunnatihi, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira bagi orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya, bi a'dama bisyaratin, dengan sebesar-besarnya kabar gembira, wa akbara maqsadin, dan tujuan terbesar, yatlubuhu kullu mu'min, yang dicari oleh setiap mukmin,
wa yas'a ila tahqiqihi man kana fi qalbihi adna miskah atau adna maskatin min iman, dan juga diusahakan untuk meraihnya siapapun yang ada di dalam hatinya secercah cahaya keimanan, ala wa huwal fauzu bil jannah wan najatu minan nar, yaitu mendapatkan kesuksesan masuk surga dan selamat dari api neraka. Ini target utamanya. Jadi sekali lagi, kenapa kok kita ini getol mengajak umat untuk kembali kepada sunnah, menjauhi perpecahan, menjauhi kebid'ahan? Karena kita ingin agar umat ini mendapatkan tujuan utama mereka, apa? Surga, selamat dari neraka. Ya, karena ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk adalah neraka, seperti ayat yang tadi kita baca. Ya, Allah berfirman, "Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Kami biarkan kemana ia berpaling dan kami masukkannya ke dalam jahanam. Siapa? Orang yang tidak mau mengikuti petunjuk, menentang Rasul. Setelah jelas petunjuk itu datang padanya, menentang dalil dan tidak mengikuti jalannya salafus saleh, tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Ya, maka tujuan utama kita ya bukan sekedar gaya-gayaan beda dengan orang. Bukan dengan sekedar saya lebih srek penampilan seperti ini, saya lebih condong pada cara beragama seperti ini, ya, bukan hanya sekedar itu, karena kita ingin mengejar surga, ingin selamat dari neraka. Ini tujuan utama kita, ya, kembali kepada manhaj salaf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang sangat umum, sangat jelas, tetapi entah mengapa sebagian kaum muslimin tidak sepenuh hati di dalam mengamalkannya. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku mereka masuk surga kecuali yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepadaku, siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh ia telah enggan untuk masuk surga. Jelas. Taat kepada Rasulullah berarti dia masuk surga, mau masuk surga. Durhaka kepada Rasulullah artinya dia tidak mau masuk surga. Yang jadi masalah, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi masalah. Ya. Wa ayyu iba'in wa rafdin lisunnati a'dham min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan keengganan dan penolakan terhadap sunnah manakah yang lebih besar dibandingkan dengan menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bil ihdatsi fid din wal ibtida'i fihi. Yang demikian itu dengan mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama dan berbuat bid'ah di dalamnya. Saya sudah masuk Isya ya. Adzan dulu. Tafadhol, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian beliau al-muallif hafizahullah ta'ala mengatakan, qala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, alaikum bis sabili was sunnah. Hendaknya kalian menempuh jalan yang lurus dan sunnah. فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba berada di jalan yang lurus dan sesuai dengan sunnah, lalu ia mengingat Allah Ar-Rahman, lalu ia menangis karena takut kepada Allah hingga ia akan disentuh oleh api neraka. Ya, jadi Ubay bin Ka'ab memahami bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan menempuh jalan yang lurus hingga memunculkan rasa takut kepada Allah, maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka. Wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafin wa bid'ah. Dan sesungguhnya sederhana di dalam menempuh jalan yang lurus dan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam penyelisihan dan bid'ah. Wa inna man ta'ammala nususal kitabi was sunnah, dan sesungguhnya barang siapa yang mencermati nas kitab dan sunnah, wajada annal bid'ah fid dini muharramatun, ia akan menjumpai bahwasanya bid'ah dalam urusan agama adalah haram, wa mardudatun ala ashabiha min ghairi farqin baina bid'atin wa bid'ah. Bid'ah itu diharamkan bagi pelakunya tanpa membedakan antara satu bid'ah dengan bid'ah yang lain. Wa in kana tatafawatu darajatut tahrim bihasabi naw'iyatil bid'ah. Meskipun beda derajatnya, beda tingkatannya. Ya, tingkatan kebid'ahan itu tidak sama. Ada yang bid'ahnya itu parah, berat, ada yang bid'ahnya ringan, tetapi sesama bid'ah itu sama-sama dosa dan haram. Walidha ja'an nahyu 'anil bid'ah 'ala wajhin wahid. Karenanya terdapat larangan atau telah datang larangan dari kebid'ahan dari satu sisi, ya, dari sisi yang sama, itu dari segi keumuman. Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Waspada kalian dari perkara yang baru dalam urusan agama, karena sesungguhnya setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya, jadi Nabi di sini mengucapkan secara umum semua bid'ah itu sesat, meskipun bertingkat-tingkat kesesatannya, tapi semuanya sesat, tidak terkecuali.
Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami, kata Rasulullah, itu dalam urusan agama, apa yang tidak ada contoh darinya, maka ia tertolak. Fadalal haditsu ala anna kulla muhditsin fid dini fahuwa bid'ah. Atau fadallah al hadis ini menunjukkan ala anna kulla muhdatsin fid din, bahwa setiap yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalatun mardudatun, dan setiap bid'ah itu sesat dan tertolak, tidak ada pengecualian. Wa ma'na dzalik, maknanya anna kullu bid'atin fil ibadati muharramatun, setiap bid'ah dalam urusan ibadah itu haram. Walakinna tahrima yatafawatu, tetapi keharamannya bertingkat-tingkat, bihasabi nau'il bid'ah, sesuai dengan jenis bid'ahnya. Faminha ma huwa kufrun sara, di antara kebid'ahan itu ada yang kufur secara nyata. Wa minha ma huwa min wasaili syirik, di antaranya ada yang menjadi sarana menuju kesyirikan. Wa minha ma huwa fisqun wa maksiyah, dan di antaranya ada yang kefasikan dan maksiat. Jadi seminim-minimnya bid'ah itu maksiat, seminim-minimnya bid'ah itu maksiat, meskipun tidak sampai pada sebab menuju kesyirikan atau menjadi salah satu bentuk kesyirikan dan kekufuran. Ya. Jadi minimalnya bid'ah itu apa? Maksiat. Tidak ada bid'ah yang tidak maksiat. Wa innal muta'ammila fi turuqi ahli zaighi wad dhalal, dan sesungguhnya orang yang mencermati jalannya ahli zaigh wad dhalal, orang yang menyimpang dan sesat, yajidu anna turuqahum tukhalifu tariqata ahli huda, akan menjumpai bahwa jalan yang mereka tempuh, jalannya orang yang tersesat dan menyimpang, ini menyelisihi jalannya orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-7. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya pembahasan tentang hal ini. Ya, jadi yang menjadikan orang itu menyimpang dan tersesat karena jalan yang mereka tempuh berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mereka mengikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan pemahaman sahabat. Sedangkan orang-orang yang tersesat dan menyimpang, mereka itu tidak mengikuti Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Apa yang mereka ikuti, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.